Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Windy dalam Inspirasi Batin yang diambil dari bacaan hari Minggu Prapaskah kedua. Saya mengambil satu ayat emas dari Injil Lukas bab 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saya mau melihat peristiwa ini dari sisi 3 orang murid yang diajak oleh Yesus naik ke gunung untuk berdoa, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada saat mereka melihat Yesus dengan cahaya kemuliaannya, mereka diliputi perasaan bahagia yang sangat sulit untuk dikatakan. Saking terpesona melihat kemuliaan Tuhan bersama Musa dan Elia, Petrus ingin mendirikan 3 kemah. Dia ingin berada dalam situasi yang menyenangkan tersebut. Namun tidak lama kemudian, mereka masuk dalam situasi yang berbeda, yaitu ketika mereka masuk dalam awan yang menaungi mereka. Sekejap saat itu mereka diliputi oleh perasaan takut. Dalam kehidupan kita juga sering mengalami situasi seperti itu. Ada satu ketika kita dalam keadaan yang ideal. Kita nyaman, hidup tidak kekurangan, ekonomi berlimpah, pekerjaan baik, sehat, keluarga baik-baik. Saat itu kita merasakan Tuhan begitu luar biasa baiknya. Serasa hidup itu nikmat banget. Yesus dekat sekali. Mungkin sehari-hari itu kita bisa memuji-muji, memuliakan Tuhan karena hidup kita yang nyaman itu. Sayangnya hidup tidak selalu dalam kondisi ideal. Berubah. Nasib kita pun demikian. Ada kalanya kondisi yang kita hadapi ekonomi terpuruk, usaha bangkrut, di PHK dari pekerjaan, menderita sakit yang tak berkesudahan, ditinggal orang tercinta, bahkan ada yang anaknya kena narkoba, dan lain-lain kesulitan yang dihadapi. Mungkin dalam kondisi seperti itu kita sibuk memikirkan jalan keluar atau terpuruk dalam keputusasaan sehingga kita lupa mengandalkan Yesus. Kemana Yesus yang sama itu? Saat itu apakah kita lupa bahwa Allah Bapa telah memilih Yesus dan meminta kita untuk mendengarkan Yesus? Dalam situasi apapun, kita harus melakukan satu hal, yaitu dengarkanlah Dia. Dalam ajaran, nasihat, perintah Yesus, ketika dalam situasi penderitaan, kita baca nasihat dan hiburan Yesus dalam sabda bahagia. Pun ketika kita dalam situasi nyaman, kita lakukan apa yang Tuhan nasihatkan untuk mengasihi sesama kita dan berbagi kasih ketika kita dalam kelimpahan. Saudaraku sekalian, dalam kesulitan, dalam situasi yang tidak ideal itu, kita mengajak Yesus, kita bersama-sama dengan Yesus, kita berjalan melalui masa-masa sulit itu bersama Yesus, mendengarkan segala perkataan Yesus, maka saatnya nanti ketika semua itu sudah kita lalui, kita akan sampai pada terang, cahaya, hidup yang berlimpah, hidup yang bersama dengan Tuhan Yesus, kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, semoga inspirasi hari ini mengingatkan kita untuk selalu mendengarkan Yesus. Yesus, Engkaulah andalanku. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam lapas.